siang, perkenalkan saya Diana Natalia Sinaga, guru matematika sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Untuk LPTK kami Universitas Negeri Semarang, instansi saya SMP Negeri 1 Dolokan Ribuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran untuk memenuhi tugas saya pada uji kinerja pada materi media main modus pada data tunggal. Yuk kita lihat video pembelajarannya. Selamat siang anak-anak ibu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh sebelum memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ibu mau mengabsen dulu ya nak. Agnes Tahiri, hadir Bu. Amsa Pamotil, Hadir, Bu. Angelo, Hadir, Bu. Anggi, Hadir, Bu. Adelia. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air kita yang dipimpin oleh Jessica. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini min, median, dan modus. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak ibu, bagaimana cara menentukan min, median, modus pada data tunggal dan kelompok? Siapa bisa menjawab? Ya, coba. Menjumlahkan seluruh nilai dari sekumpulan data yang ada, lalu hasilnya dibagi dengan ada beberapa banyak nilai pada data. Ya. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari min, median, modus. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, apa manfaat mempelajari statistika dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa bisa jawab? Ya, coba Yunisa. Alat analisis merupakan suatu metode penganalisisan data, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan dalam langkah lebih lanjut dalam mengembangkan perusahaan memperoleh keuntungan. Penggunaan statistika membantu peneliti dalam menggunakan sampel sehingga peneliti dapat bekerja secara efisien dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Sebagai salah satu contohnya yang dapat kamu terapkan
ya kamu dapat mengatur kondisi keuanganmu supaya cukup sampai akhir bulan. Yaitu kamu dapat menggunakan konsep statistika yaitu MIN, ya kan? Nilai rata-rata. Sehingga kamu bisa mengatur pengeluaran keuanganmu berapa besar dalam sehari-hari. Itu salah satu manfaat, ya kan, statistika dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran 1. Penyampaian materi pembelajaran melalui video pembelajaran. Yang kedua, mengerjakan permasalahan yang terdapat pada LKPD. Yang ketiga, mempresentasikan hasil pengerjaan permasalahan yang terdapat pada LKPD. Yang keempat, evaluasi hasil presentasi. Tujuan dan target pembelajaran kita pada hari ini melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data yang disebut dengan MIN, media, dan modus pada data tunggal dengan benar. Nah, di sini gua akan menampilkan video pembelajaran kita. Semua memperhatikan ke depan. Mereka untuk mengoptimasi jangkauan produk mereka kepada pelanggan potensial. Ya, jika kamu mau membeli Di dalam olahraga, sudah banyak olahraga yang menggunakan statistika dalam analisis mereka. Hal ini memungkinkan atlet serta cabang olahraga berkembang secara efektif. Alasan utama mereka menggunakan statistika dalam bidang olahraga adalah untuk menilai performa atlet dan peralatan olahraga yang digunakan. Layanan finansial dan tiga statistika dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali pada bidang finansial. Penerapan statistika dalam bidang ini bahkan berpengaruh pada berbagai tingkatan, mulai dari skala personal hingga skala global. Individu umumnya menggunakan statistik untuk membuat keputusan dalam perencanaan finansial serta budgeting. Sedangkan perusahaan atau organisasi menggunakan statistik untuk menentukan peraturan finansial. Bank menggunakan statistik untuk memperkecil risiko saat memberikan pinjaman, menganalisis aktivitas finansial di pasar, serta memprediksi efek dari krisis ekonomi. Investor juga menggunakan statistik untuk memahami risiko dan potensi dari sejumlah saham, sehingga mereka dapat mengambil investasi yang menguntungkan. Bidang transportasi. Statistika dalam bidang transportasi dapat mencakup dua hal, infrastruktur atau moda transportasinya itu sendiri. Pemerintah dalam bidang transportasi biasanya memanfaatkan perhitungan statistik untuk mengukur prioritas. Apakah mereka butuh untuk diberikan infrastruktur baru berupa pembukaan atau pelebaran jalan? Atau justru hanya butuh tambal aspal saja? Penggunaan data statistik juga diperlukan untuk membuat peraturan baru terkait transportasi. Kesimpulan pada video ini, pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari menggambarkan bahwa salah satu bidang dari matematika ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang lain. Hal ini tentu meningkatkan kebutuhan perusahaan akan ahli statistika. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pernahkah kalian mengadakan pemilihan ketua kelas? Ya, melalui apa? Melalui voting. Kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, iya kan? Dari jumlah suara yang terbanyak itu dapat menentukan calon yang menjadi ketua kelas. Ya, di sini Ibu akan membagikan LKPD bagi
masing-masing kelompok. Ya, bentuk kelompoknya menjadi 5 kelompok. Ayo silakan bentuk kelompoknya. Di sini kamu membagikan LKPD-nya, ya masing-masing kelompok dikerjakan. Kamu di sini diminta untuk mengerjakan suatu data dan menentukan nilai min, median, modus dari data yang ada di soal LKPD. Silakan kerjakan. Jangan lupa diisi nama anggota kelompok dan kelompoknya. Kalau median apa? Nilai tengah, ya kan? Ini kita ini nilai menentukan nilai median dari data ganjil. Bagaimana cara menentukan data dari nilai ganjil? Yaitu mengurutkan data dari yang kecil, kemudian data yang paling tepat di tengahnya. Kalau dia menentukan nilai median pada data genap, mengurutkan data dari yang kecil, kemudian ya, kita pilih data yang paling tengah, kemudian jumlahnya dibagi 2. Kalau min nilai rata. Coba dari sini. Cara apakah mendapatkan bilangan pada kotak hijau yaitu menjumlahkan banyak permen. Cara apakah mendapatkan bilangan pada kotak merah? Tapi kamu menjumlahkan yang ada pada permen sari, ya kan? Lalu kamu carilah nilai rata-ratanya yaitu min sama dengan jumlah permen. Ya, di sini mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Yuk, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Christine Damani, 2. Ecclesia Siandagan, 3. Gracie Hotang, 4. Nadine Sinaga, 5. Yohana Pakpan. Min, Sari mempunyai 8 teman. Pada suatu hari, masing-masing teman Sari membeli permen yang banyak permennya dengan ketentuan berikut. Adit 4, Budi 5, Caca 4, Jody 3, Elita 5, Fajar 3, Galih 3, Hidan 4. Maka rata-ratanya adalah 4 ditambah 5, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 4, per 8, sama dengan 31 per 8, sama dengan 3,875. 1.
Dengan cara apa kamu mendapatkan bilangan pada kotak hijau? Dengan cara menjumlahkan banyak permen. 2. Dengan cara apa kamu mendapatkan bilangan pada kotak merah? Dengan cara menjumlahkan teman sari. 3. Berdasarkan jawaban nomor 2 dan nomor 3 dan nama lain rata-rata adalah min, tuliskan rumus umum min. Min sama dengan jumlah permen per banyaknya orang atau teman sari. Median, hasil tryout pelajaran matematika suatu kelas MP01 di bimbel A antara lain sebagai berikut: 8, 9, 7, 6, 10, 6, 9. Tentukan nilai tengah hasil tryout tersebut. 1. Sebelum kamu menentukan nilai tengah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana cara melakukannya pada hasil tryout tersebut? Mengurutkannya dari yang terkecil. Berdasarkan hasil tryout tersebut, maka urutannya dari yang terkecil adalah 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 2. Nilai yang berada di tengah adalah 8. 3. Apakah banyak data pada hasil tryout tersebut merupakan ganjil atau genap? Ganjil. 4. Nama lain nilai tengah adalah median. Dapat disimpulkan bahwa langkah menentukan median dengan data ganjil yaitu mengurutkan data dari yang terkecil, kemudian karena ganjil maka pilih data yang paling tepat. Hasil tryout pelajaran matematika. Hasil tryout pelajaran matematika suatu kelas MP02 di bimbel A antara lain sebagai berikut: 7, 7, 9, 8, 9, 6. Tentukan nilai tengah dari hasil tryout tersebut. 1. Sebelum kamu menentukan nilai tengah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana cara melakukan pada hasil tryout tersebut? Mengurutkan dari yang terkecil. Berdasarkan hasil tryout tersebut, maka urutannya dari yang terkecil adalah 6, 7, 7, 8, 9, 9. 2. Nilai yang berada di tengah adalah antara 7 dan 8. 7 tambah 8 per 2. 3. Apakah banyak data pada hasil tryout tersebut merupakan ganjil atau genap? Genap. 4. Nama lain nilai tengah adalah median. Dapat disimpulkan bahwa langkah menentukan median tersebut menurut penjual akan lebih banyak menjual mainan yang mana. Mengapa? Menjual lebih banyak slime karena banyak pencarian mainan slime berada paling tinggi, maka kemungkinan peminatnya lebih banyak. 2. Berdasarkan alasan nomor 1, itulah modus. Maka modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Sekian dari presentasi kami. Jika ada teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Persilakan untuk kelompok yang lain bertanya kepada kelompok 1. Ayo kelompok lain, kelompok 2, ada yang mau ditanyakan dari hasil jawaban LKPD kelompok 1? Ya, ayo. Coba jelaskan lagi permasalahan di min. Ya, permasalahan di min. Baik, kami akan menjelaskan kembali permasalahan di min. Sari mempunyai 8 teman. Pada suatu hari, masing-masing teman Sari membeli permen yang banyak. Permennya dengan ketentuan berikut: Adit 4, Budi 5, Caca 4, Dodi 3, Elita 5, Fajar 3, Gali 3, Hidan 4. Maka rata-ratanya adalah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 4 per 8. 31 per 8 sama dengan 3,875. Ayo, ada kelompok yang lain bertanya kepada kelompok 1?
Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Alia, kedua Fani, ketiga Jesneriga, keempat Vanessa, kelima Yunisa. Min, Sari mempunyai 8 teman. Pada suatu hari, masing-masing teman Sari membeli permen yang banyak permennya dengan ketentuan berikut. Adi 4, Budi 5, Caca 4, Dodit 3, Delita 5, Fajar 3, Galih 3, Didan 4. Maka rata-ratanya adalah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 4 per 8 sama dengan 31 dibagi 8 sama dengan 3,875. 1. Dengan cara apa kamu mendapatkan bilangan pada kotak hijau? Dengan cara menjumlahkan banyak permen. 2. Dengan cara apa kamu mendapatkan bilangan pada kotak merah? Dengan cara menjumlahkan teman Sari. 3. Berdasarkan jawabanmu nomor 2 dan nomor 3 dan nama lain rata-rata adalah min. Tuliskan rumus umum min. Min sama dengan jumlah permen per banyak orang atau teman Sari. Median. Hasil tryout pelajaran matematika suatu kelas MP01 di bimbel A antara lain sebagai berikut. 8, 9, 7, 6, 10, 6, 9. Tentukan nilai tengah hasil tryout tersebut. 1. Sebelum kamu menentukan nilai tengah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana cara melakukan pada hasil tryout tersebut? Mengurutkan dari yang terkecil. Berdasarkan hasil tryout tersebut, maka urutannya dari yang terkecil adalah 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 2. Nilai yang berada di tengah adalah 8. 3. Apakah banyak data tryout tersebut merupakan ganjil atau genap? Genap. 4. Nama lain nilai tengah adalah median. Dapat disimpulkan bahwa langkah menentukan median dengan data genap yaitu mengurutkan data dari yang terkecil, kemudian karena data genap maka pilih 2 data yang paling tepat. Jumlahkan kemudian bagi 2. Ya, silakan kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 1. Ada kelompok 3. Tanya? Yuk. Tolong dijelaskan kembali di modus. Ya, kumpulan data pada modus. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Banyak penjual online yang melihat prospek produknya dengan melihat Google Trends. Dengan menggunakan Google Trends, seseorang dapat mencari tahu seberapa banyak orang mencari kata kunci yang dipakai dan dari mana asal orang yang mencari kata kunci tersebut. Seorang calon penjual online ingin membuka toko online yang menjual mainan anak yang tren sekarang ini. Dia mendapatkan data pencarian kata pada bulan Desember 2017 terkait mainan anak pada Google Trends sebagai berikut. Jenis mainan, squishy. Banyak pencarian 3.812. Slime. Banyak pencarian 3.902. 951 robot bentuk. Banyak pencarian 3.458. Fidget spinner. Banyak pencarian 3.105. Buku mewarnai. Banyak pencariannya 3.200. Berdasarkan data tersebut, menurutmu penjual akan lebih banyak menjual mainan yang mana? Mengapa? Menjual lebih banyak slime karena banyak pencarian mainan slime berada paling tinggi. Maka kemungkinan peminatnya lebih banyak. Kedua, berdasarkan alasan nomor 1, itulah modus. Maka modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Beri aplaus. Kelompok 3.
Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Bukari Sinaga, 2. Reja Tindaun, 3. Mikal Manuru, 4. Peprina Tindaun, 5. Rama Silalai, 6. Dita Sinaga. Min, Sari mempunyai teman-teman. Pada suatu hari, masing-masing teman Sari membeli permen yang banyak. Permennya dengan ketentuan berikut. Adi 4, Budi 5, Caca 4, Dori 3, Edita 5, Fajar 3, Dari 3, Iden 4. Maka rata-ratanya adalah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 4 per 8. 31 per 8 sama dengan 3,875. 1. Dengan cara apa kamu mendapatkan bilangan pada kotak hijau? Dengan cara menjumlahkan banyak permen. 2. Dengan cara apa kamu mendapatkan bilangan pada kotak merah? Dengan cara menjumlahkan teman Sari. 3. Berdasarkan jumlah nomor 2 dan nomor 3 dan nama lain rata-rata adalah min. Tuliskan rumus umum min. Min sama dengan jumlah permen per banyaknya orang atau teman Sari. Median. Hasil print-out pelajaran matematika suatu kelas MP01 di bimbel A antara lain sebagai berikut. 8, 9, 7, 6, 10, 6, 9. Tentukan nilai hasil print-out tersebut. 1. Sebelum Spinner 3105. Buku mewarnai 3200. Soal 1. Berdasarkan data tersebut, menurutmu penjual akan lebih banyak menjual mainan yang mana dan mengapa? Jawab. Menjual lebih banyak slime karena banyak pencarian mainan slime berada paling tinggi, maka kemungkinan peminatnya lebih banyak. 2. Berdasarkan alasan nomor 1, itulah modus. Maka modus adalah jawab. Nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Kelompok 1. Ayo, kelompok 1 ada? Ada. Ayo, beri upload untuk kelompok 5. Selanjutnya, untuk kelompok terakhir, kelompok 5. Yuk, silakan maju kelompok 5. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil presentasi kami. Pertama-tama kami akan membacakan anggota kelompok kami. 1. Dani Purba, 2. Tuntas Memintak, 3. Teresi Ramanik, 4. Julius Tambun, 5. Dr. Serai. Min, Sari mempunyai 8 teman. Pada suatu hari, masing-masing teman Sari membeli permen yang banyak. Permennya dengan ketentuan berikut. Adit 4, Budi 5, Caca 4, Dori 3, Edita 5, Fajar 3, Gali 3, Iden 4. Maka rata-ratanya adalah berdasarkan jawaban nomor 2 dan 3 dan nama lain rata-rata adalah min. Tuliskan rumus umum min. Min sama dengan jumlah permen berbanyaknya orang atau teman Sari. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Ada? Kelompok lain bertanya? Ya, beri aplaus kepada kelompok 5. Dari 5 kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya. Dari kelompok 1 dan 2 bagus ya. Kelompok 3, 4, 5 bagus. Tapi yang paling bagus kelompok 1.
data yang banyak, misal datanya terdiri dari 2 atau lebih. Dengan cara menentukan min yaitu menjumlahkan seluruh nilai dari sekumpulan data yang ada, lalu hasilnya dibagi dengan ada berapa banyak nilai pada data. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kelompok data atau dari nilai data yang frekuensinya paling besar. Cara menentukan nilai modus adalah mengurutkan nilai data dari yang terkecil ke terbesar. Lalu lihat frekuensi nilai yang paling terbesar atau nilai yang sering muncul. Itulah nilai modus. Sedangkan nilai median atau nilai tengah ya merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan dari kecil ke besar. Cara menentukan nilai median atau nilai tengah yaitu mengurutkan dari data terkecil ke terbesar. Nilai median terbagi dari 2, nilai tengah ya untuk data ganjil dan untuk data genap. Ayo, ada yang mau bertanya sama Ibu? Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan soal diagnostik ya, membagikan soal diagnostik. Dikerjakan soalnya, baca soalnya, dipahami dengan baik ya. Coba lihat soal nomor 1. Itu ya Pak, sila lain mendata tinggi badan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Dalapan Ribuan. Hasilnya dapat dibuat dalam bentuk tabel. Yang diminta di soal nomor 1 adalah menghitung nilai min dari data yang sudah ada, yaitu data dari tinggi badan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Dalapan Ribuan. Soal nomor 1. Soal nomor 2 yang minta apa nak? Mengurutkan nilai untuk mendapatkan nilai min. Ya. Soal nomor 3 apa yang diminta di situ nak? Median. Ya, median. Apa tadi Ibu tadi menjelaskan median adalah nilai tengah. Soal nomor 4 apa yang diminta? Median. Nomor 5 soalnya yang diminta adalah bisa ditanya modus. Yuk, silakan kerjakan. Kumpul, lebih tadi kumpul nak?
kita pada hari ini, kita berdoa yang dipimpin oleh Vitalia. Ayo. Menurut pelajaran kita masih ada orang dulu agama yang ada dimulai. Lalu